Ini ada yang raise hand dari Ibu Alia Febriana. Kepada Ibu Alia kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Ustadz izin bertanya tentang yang tadi tentang istishhad ya Ustadz. Ya, Eh, saya melihat kayak fenomena di zaman sekarang ini kalau kita mencoba untuk memberikan istishhad atau ada pertanyaan dari katakanlah teman atau kerabat gitu ya tentang hal-hal yang menurut kita jawabannya itu sudah ada ya di dalam Al-Qur'an gitu. Tapi gimana ya? Karena suka dibilang apa-apa bawa dalil kayak gitu. Apakah ada caranya gitu Ustadz untuk menyampaikan hal tersebut tanpa berkesan menggurui gitu ya? Jadi apalagi kalau yang bertanya itu lebih tua dari kita, tapi mungkin eh, katakanlah mungkin ke apa pengetahuan ilmu tentang hal-hal syar'i ini agak kurang gitu ya. Ingin memberitahu tapi tidak menjadikan kita menggurui gitu dan mereka bisa menerima dengan baik gitu Ustaz. Itu pertanyaan pertama. Izin satu lagi tentang di ayat 11 Al-Fuad ya Ustaz ya. Dalam saya berpikir kenapa pemilihan kata al-fuad ini gitu ya, kenapa tidak kolb gitu Ustaz atau hati apa kata-kata yang menunjukkan hati yang lain gitu ya. Bagian hati yang manakah yang dimaksud gitu Ustaz? Apakah kalau melihat konteks ayatnya apakah ini yang disebut dengan intuisi gitu ya atau apa basiroh gitu ya Ustaz ya. Mohon penjelasannya. Terima kasih itu saja. Jazakallahu khair. saya ya memang dalam istishhad memang hanya ditujukan kepada orang-orang yang menurut kita sudah paham. Ya. Walaupun kadang-kadang kita juga bisa salah. Salah artinya menurut saya ini orang udah paham, udah biasa baca Quran, tapi hmm, bisa aja dia nggak siap. Wah, dikit-dikit Quran dulu ini, dikit-dikit Quran dulu bisa seperti itu. Ya udah kita maklumi aja. Berarti memang ya penilaian manusia itu masih salah terhadap saudaranya. Maka dalam kondisi seperti itu memang istishadnya cukup dengan esensi Al-Quran. Dengan esensi Al-Quran. Ya. Rasulullah tahu ketika ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ya, boleh dong saya berzina. Ini kan luar biasa ini. Minta izin nggak kira-kira. Minta izin kok berzina. Rasulullah tahu ini kalau orang beriman nggak mungkin ngomong. Ini pasti orang baru masuk Islam belum bisa nerima. Ya. Maka memang Rasulullah ngajaknya dengan ya, dialog dari hati ke hati, dialog ya, pemikiran. Kan jawaban Rasulullah, kamu mau nggak ibumu dizinain orang? Kamu mau. Kamu mau nggak adikmu atau kakakmu dizinain orang? Nggak mau. Ya orang lain sama nggak mau. Maka Rasulullah memegang dadanya dan sambil mendoakan. Ya, Allahumma tahhir, Allahumma tahhir qalbahu. Ya Allah, ya, sucikan sucikan hatinya, ya, waghfir dan bahu, ampunilah dosanya, wa hassin farjahum, dan jagalah kehormatan. Ya ternyata juga di zaman sahabat ketika orangnya belum siap mendapat istishhad, ya, memang tidak dilakukan. Di bahasa logika, bahasa perasaan, ya, ya bahasa uh, tentu bisa jadi karena belum paham Al-Quran sendiri atau keimanan yang belum cukup. Kok bisa ada orang beriman ya minta izinnya izin ya, izin berzina. Iya di dalam Al-Quran itu ketika berbicara tentang fungsi-fungsi panca indera ya,
Ya. Maka biasa menggunakan kata fuad, ya, yang jamaknya afidah. Ya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada. Ya. Jadi sama, sama itu fungsi dari apa? Telinga. Alat mendengar telinga. Fungsinya pendengar. Inna sam'a, ya, pendengaran. Wal basara, penglihatan. Alatnya apa? Mata. Kalau mau bicara mata, Allah katakan al-ain. Ya. Kalau Allah bicara, karena ini semua bicara tentang fungsi, inna sam'a, bahwa sesungguhnya fungsi daripada telinga, yaitu pendengaran, wal basara, dan fungsi dari mata, penglihatan, wal fuada, fungsi hati. Fungsi hati itu adalah al-fuad. Ya, wallahu alam, kalau menurut saya lebih luas dari sekedar intuisi, ya. Ya. Karena kalau kalau ditanya, ya, kamu yang sedih apanya? Ya hati, kan nggak mungkin. Yang sedih mana? Kepala. Kalau kepala pusing. Ya, ya, ya. Ya, kecuali dengan makna majas, ya. Aku perih, yang apa yang perih? Hati. Ya. Jadi ketika bicara fungsi, ya, itu bicara masalah fuad. Ya. Wa auhayna ila ummi Musa, kemudian Allah katakan, auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa khifti alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'aluhu minal mursalin. Maka di ayat Al-Qasas ayat 10 itu dikatakan wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Ya, jadilah, ya, memang Al-Qur'an bahasa Indonesia nggak bisa menerjemahkan dengan tepat. Wa asbaha fuadu ummi Musa. Jadi kalau mau terjemahan secara penafsiran, ya, jadilah perasaan ibu Musa saat itu dalam keadaan, ya, farigha, fokus, hanya mikirin, ya, nggak mikirin apa-apa kecuali mikirin bayi Musa yang telah dihanyutkan. Ya, ya wajar kalau orang berada dalam wa asbaha fuadi ummi Musa farigha. Ini biasanya apa kalau sudah ditekan oleh perasaan? Biasanya apa? Nggak bisa tidur. Karena perasaannya hanya mikirin itu aja, nggak bisa tidur, ya, nggak lapar, ya, nggak haus. Ya. Itu asbaha fuadu ummi Musa farigha. Ingkadat latubdi, nyaris dia ingin berterus terang bahwa itu yang ditemukan itu anak saya. Laula arrabaqna ala qalbiha. Kalau saja tidak saya teguhkan hatinya. Begitu bicara masalah, apa, sikap, ya. Sikap, itu pakai qalbiha. Ya tentu semua yang sifatnya perasaan, itu disebut dengan fuad. Marah, sedih, cemburu, kesel, fuad. Ya walaupun kalau mau pakai kata qalb, ya bisa-bisa aja, ya. Cuma kurang akurat, ya, kalau secara bahasa. Sehingga sebagian ulama mengkiaskan
ibaratnya rumah. Ya. Rumah itu ibaratnya hati. Fungsinya apa? Ya. Fungsinya di rumah itulah saya tempat istirahat. Di rumah itulah saya tempat ya, bersantai misalnya. Ya, begitu ya. Ya. Halamannya itu disebut dengan sodar. Halamannya rumah disebut sodar. Jadi dalam ayat-ayat tentang hati itu selalu berkisar dari tiga hal ini. Qalbun, fuadun, dan sodrun. Ya. Jadi ibaratnya ya kalau masih halaman ya berarti belum masuk. Ya. Ya, kalau kamu ada yang membahayakan baru sampai halaman bisa kamu usir maka lebih ringan. Ya. Ya. Tapi kalau sudah masuk dalam rumah kamu usir itu berat. Ya. Makanya ayatnya begini, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Enggak ada itu. Yuwaswisu fi qalbin nas enggak ada. Artinya apa? Setan tuh kalau menggoda manusia, ya, dia cuma bisanya di halaman saja. Artinya kalau kamu usir udah selesai. Tapi kalau kamu malah ya, baru di halaman, halo salam, silakan masuk, ya udah. Jelas setan menguasai. Itulah ya. Kalau sadri ya, Rabbi syrahli sadri. Ya Allah jadikan, walaupun secara terjemahan dadaku. Kalau maksudnya adalah, jadikanlah ya Allah hati ini sejak awal sudah menerima. Ya. Ayo menghafal. Ya, ya siap saya. Ya, itu baru namanya ya, sudah Rabbi syrahli sadri. Atau alam nasrah laka sadrak. Tapi kalau Rabbi nggak ada Rabbi syrah li sadri, nggak ada alam nasrah laka sadrak. Ayo menghafal, belum juga dicoba. Waduh, itu mah anak muda biasanya, padahal banyak anak muda yang nggak mau juga. Ya, ya. Aduh, saya sih nggak bakat. Ya, itu bukan Rabbi syrah li sadri. Jadi Rabbi syrah li itu ya Allah jadikan diriku ini ya, siap menerima petunjuk-petunjukmu walaupun baru sebatas ya, ya sebatas keinginan, keyakinan, cita-cita, kesungguhan ya. Belum sampai menjadi sebuah aksi, itu namanya Rabbi syrah li sadri. Kalau sudah menjadi aksi ya, baru itu namanya qalbi. Ya, ya. Aksi baru itu menjadi amal-amal yang sifatnya qalbi ya. Apalagi sudah sampai bersabar ya, ya dalam aksinya itu maka itu sudah masuk qalbi. Allah. Silakan lanjut. Jazakallah Ustaz. Ada lagi? Ustaz, ini ada pertanyaan dari 2 pekan yang lalu. Assalamualaikum Ustaz. Di pertemuan 2 pekan yang lalu disebutkan variasi kata takut kepada Allah ada banyak. Salah satunya khauf. Bagaimana dengan ayat ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut kepada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Quran surat Yunus ayat 62. Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakallah. Ya, yang kemarin kita bahas itu rasa takut kepada Allah. Ya. Sedangkan di ayat surat Yunus ini dan surat-surat yang lain yang semakna dengan ini seperti Al-Ahqaf, Al-Ahqaf 13, alladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Itu merupakan fadilah keutamaan
jaminan-jaminan sifat. Jadi orang-orang yang berhasil menjadikan dirinya sebagai orang-orang dicintai oleh Allah, dijamin dalam dirinya tidak ada rasa takut ya, dari dinamika kehidupan. Tidak takut dari itu. Ya. Apakah sesuatu yang mengancamnya, apakah sesuatu yang mencelakakannya, apakah sesuatu yang akan menyengsarakannya, itu nggak ada yang ditakutkan. Karena itu disebut la khaufun alaihim, itu hidup dalam kondisi aman. Ya. Walaupun dia hidup di dalam kondisi yang di sini ada pembunuhan, di sini jambretan, di sini. Kenapa? Karena Allah sudah menjaga diri. Jadi khaufun di sini nggak ada hubungannya dengan Allah, ya, dengan jaminan keamanan dari Allah. Siapa yang menjadi wali Allah atau di ayat lain, siapa yang banyak beramal soleh, di ayat lain siapa yang beristiqomah, dijamin ya tidak ada makhluk apapun yang membuat dirinya takut karena orang ini sudah diamankan. Tidak ada kondisi apapun yang membuat dirinya sedih, ya, alias orang ini ya akan selalu ya akan selalu dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sama dengan aman, la khaufun sama dengan aman, kenapa nggak sebut aman saja? Ya, ya. Ala inna awliya Allahi lahum amnun misalnya. Tapi ini wala. Maka pengertiannya rasa takut dan rasa sedih itu aslinya ya perasaan manusia ya pasti ada. Jadi di dalam orang bertakwa itu sebetulnya masih ada potensi takut dan sedihnya, masih ada potensinya. Ini namanya manusia ya. Tapi karena dia beramal dalam hadis dikatakan disebut wali itu apabila konsisten dalam amal-amal wajibnya dan konsisten dalam amal-amal sunnah. Semua dilaksanakan, maka rasa takutnya itu diangkat oleh Allah. Dirubah jadi keamanan. Rasa sedihnya dirubah jadi kebahagiaan. Ya. Sehingga ketika manusia belum jadi wali, ya, hidup terserah dia aja mau sholat, enggak buru-buru sholat sunnah, sholat wajib aja nggak dikerjain. Berarti dia nggak mendapat la khaufun alaihim wa la hum. Dia hidup dalam keasliannya sebagai manusia, ya, yang takut ini, takut masa depan ditakuti padahal belum terjadi. Ya. Gimana nanti anak saya, gimana nanti kehidupan saya 10 tahun lagi, apa itu ditakuti. Konsentrasi aja pada apa yang kamu bisa lakukan hari ini, ya. Supaya masa depanmu dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ini jadi punya pesan, ya, pesan berlapis, ya. Kalau kamu nggak taat kepada Allah, kamu akan diliputi khaufun dan huznun. Kalau kamu taat kepada Allah, Allah hapus itu khaufun, rasa takut, rasa khawatir, rasa sedih. Nah, Allah selalu menjamin keamanannya dan kebahagiaan Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Sepertinya udah ada lagi yang mau bertanya? Sepertinya udah nggak ada yang bertanya Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
إصرا كما حملته على الذين قبلنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا عنا إن كان فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها وآجلها وسرها وآخرها. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا فاغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.